Jangan berubah gitu loh. Jangan belagu. Kalau kita itu sudah dipromosikan oleh Tuhan, tiba-tiba banyak yang like. Followersnya, ini zaman ini bahasa modernnya ya, followersnya wah mulai tsunami. Banyak sekali. Tiba-tiba viral lah apa. Lalu semua orang populer, nama Anda mulai didengungkan di rumah-rumah. Jangan berubahlah jadi orang. Kita nggak perlu belagu. Kenapa? Tuhan paling benci orang kayak begitu. Sifat kayak gitu lebih tepatnya, Tuhan nggak suka. Daud itu loh, dia nggak show attitude. Dia pulang ke rumah ya jadi dirinya. Ganti baju, pakaian, uniform ditinggalkan, supaya dia tidak ke istana-istanaan. Supaya dia kembali seperti Daud yang dahulu kala. Sifatnya aja berubah, dia jadi lebih tenang, lebih berani, lebih berwibawa. Tapi orangnya tidak berubah, tetap sama. Dia selalu pulang pada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Padahal menurut saya, dia bisa cukup puas loh. Dia itu siapa? Dulu nggak dianggap bahkan sama papanya. Tapi sekarang udah menjadi ajudan raja. Harusnya dia bisa berhenti di situ. Dia bisa walk out sudah. Dia bisa cash out. Seharusnya dia berkata, cukup sudah, aku cukup tinggi. Tapi orang yang rendah hati, Tuhan tidak akan cukup meninggikannya. Ini belum apa-apa. Tuhan gak akan berhenti sampai dia menjadi raja. Sampai dia menjadi nenek moyang Mesias, juru selamat kita. Kalau Daud puas di ayat 16, dan di ayat 15, kalau Daud puas, maka Tuhan tidak akan angkat dia lebih tinggi. Banyak orang itu gitu, dipromosikan sekali langsung bangga sekali. Gak akan ada dua kali. Atau dipromosikan dua kali dia merasa sudah tinggi sekali. Tuhan gak bisa bawa dia lebih. Padahal itu belum apa-apa. Tuhan kalau bekerja itu gak tanggung. Dia akan teruskan. Tapi banyak orang itu takut ketinggian. Lebih tepatnya banyak orang itu gak siap ditinggikan. Ditinggikan dikit aja sudah besar kepala. Coba lihat. Orang sudah dapat pengikut berubah. Orang dapat pujian, langsung berubah attitude-nya. Langsung jual mahal sini-sana. Tidak sedikit di dunia ini orang-orang yang sudah ada kenamaan lalu mulai bicara soal tarif dan segala. Atau pulang ke rumah, mulai show off atau mulai pamer. Dia jadikan dirinya sebagai pameran. Betapa hebatnya aku sekarang. Di dalam segala bidang, semua bidang ada orang begitu. Di bidang bisnis ada, di politik juga ada, di dalam entertainment ada, bahkan di ministry, di dalam pelayanan juga nggak kurang. Orang seperti itu nggak akan pernah diangkat Tuhan lagi. Tuhan ngangkat dia sekali udah jerah. Karena itu promosi dari Tuhan itu kadang-kadang juga adalah pencobaan. Tuhan akan menguji hati kita apakah kita tulus terus. Tapi Daud selalu pulang daripada Saul. Dia menang. Dia menang atas kedagingan. Makanya Tuhan angkat lagi. Untungnya dia nggak puas di ayat 15. Sebab sebentar lagi Daud akan kalahkan Goliat. Sebentar lagi dia menjadi tombak pilihan Allah, menjadi ujung tombak Israel yang memenangkan perang. Dia menjadi pahlawan. Tak lama kemudian mulai akan didengungkan. Saul hanya membunuh beribu, Daud berlaksa. Lalu dia jadi raja. Lalu kemudian hari dia dipilih bahwa kerajaannya akan turun-temurun tak berkesudahan hingga Mesias itu pun dari suku Yehuda. Ini luar biasa. Kalau saya baca ya, ayat 15 ini membuat saya sangat bangga. Daud itu orangnya kayak gitu.